anak-anakku kelas 8, kita sekarang membahas chapter 2, yaitu tentang expressing of ability and willingness, yaitu ekspresi yang mengungkapkan tentang kemampuan dan harapan, ya. There are two things of ability. The first is general ability and the second is specific ability. Ada dua macam ability atau kemampuan, ya. Yang pertama kemampuan secara umum dan yang kedua specific ability atau kemampuan secara khusus, ya. So what is general ability? Apa itu kemampuan secara khusus? General ability is something that once you have learned, you can do anytime you want. Example, being able to read, swim, or speak language. Yaitu sesuatu yang sudah kamu pelajari sebelumnya dan kamu bisa lakukan kapan saja. Ya, contohnya misalnya membaca, ya, kemudian berenang atau berbicara tentang suatu bahasa, sebuah bahasa. Ya. Kemudian specific ability yaitu something that you can or can't do in one particular situation. For example, being able to lift heavy or find somewhere you are looking for. Specific ability adalah kemampuan yang tidak bisa kamu lakukan pada situasi tertentu. Contohnya mengangkat beban yang sangat berat. Kamu tidak akan bisa mengangkat beban yang sangat berat kecuali orang yang punya tenaga dalam mengangkat beban yang sangat berat, ya. Artinya hanya orang tertentu yang bisa mengangkat beban yang sangat berat. Atau find somewhere you are looking for, atau mencari sesuatu. Kamu nggak akan bisa mencari sesuatu walau kamu cari dimanapun, hanya orang yang tahu, ya, apa yang kamu cari itu tempatnya. Artinya benda yang kamu cari itu bisa diketemukan dengan mudah oleh orang yang tahu menyimpannya, gitu ya. Okay. To express that someone has ability to do something, we use modal verbs can for present and could for the past. Jadi untuk mengekspresikan, menggambarkan bahwa seseorang itu dapat melakukan sesuatu, kita menggunakan modal. Dalam hal ini modal can, ya. Untuk bentuk present, bentuk waktu sekarang apa? Present sekarang, ya. Dan could untuk bentuk waktu yang sudah dilakukan atau bentuk waktu lampau. Contohnya, Harry can play some musical instrument excellently. Harry bisa bermain beberapa alat musik instrumen dengan bagus. Jane could speak 3 languages. Jane bisa berbicara 3 bahasa. Mr. Chu can type without see the keyboard. Mr. Chu bisa mengetik tanpa melihat keyboard. Mrs. Anne could sing jazz when she was young. Nyonya Anne itu bisa menyanyi jazz loh waktu dia masih muda, gitu ya. To express that someone has ability to do something, we use modal verb can for the present and could for the past, atau or be able untuk mengekspresikan bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu, ya. Diulangi. Untuk mengekspresikan bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu, kita menggunakan modal, namanya modal can dan could. Can untuk present, could untuk bentuk past tense, atau kita menggunakan be able, ya. Be able ini
Ya, be able itu artinya to be able. Be di sini ada is, ada am, ada are ditambah able ditambah to, ya. Contoh, Isyana can play some musical instrument. Excellent. Ina could speak English fluently. Lisa is able to read even though she is only 4 years. Joshua was able to sing when he was young. Jadi ekspresi dari ability kita menggunakan can or could or be able, ya. Diulangi, ekspresi untuk menggambarkan seseorang itu punya ability atau kemampuan kita menggunakan modal can, could, is able to, was able to, are able to, am able to, were able to, dan ini adalah diagram, ya, tentang structure atau struktur kalimat yang mengekspresikan ability, yaitu dengan menggunakan can dalam bentuk present, could untuk past tense, be able dalam bentuk present, dan be able dalam bentuk past tense, ya. Contoh, Isyana can play musical instrument. Excellent. Perhatikan, Isyana can play. Isyana dapat bermain beberapa alat musik dengan baik. Ina could speak English fluently. Could ini can dalam bentuk lampau. Ina dapat berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Lisa is able to read even though she is only 4 years old. Lisa bisa membaca meskipun dia baru berumur 4 tahun. Is able itu bagian dari be able, ya. Karena be able itu be-nya itu ada is, ada am, ada are dalam bentuk present, kemudian ada was dan were dalam bentuk past tense, ya. Perhatikan, Joshua bisa sing, menyanyi when he was young, ketika dia masih muda, gitu ya. Jadi was able adalah bentuk past tense dari is able. Kemudian kalau ada seseorang yang mampu melakukan, tentunya ada juga seseorang yang tidak mampu untuk melakukan, ya. Ketika kita menggambarkan bahwa seseorang itu mampu, kita menggunakan apa tadi? Menggunakan can atau could atau be able to, ya. Nah, untuk menggambarkan jika seseorang itu, kalau seseorang itu tidak mampu, maka kita menggunakan can ditambah dengan not, can not, atau disingkat menjadi can't, ya, seperti ini, ya, disingkat menjadi can't. Can't itu asal dari can not, ya. Bentuk lampau dari can not adalah could not, ya. Bentuk lampau dari can not adalah could not. Sementara be able to, bentuk pernyataan ketidakmampuannya ingin menambahkan not di belakang be, ya. Perhatikan pada struktur
atur kalimat berikut. Sena cannot play flute. Sena tidak bisa bermain suling. Cannot disingkat menjadi can't. Jenna could not read the English well. Could not bentuk lampau dari cannot, artinya sama, tidak dapat. Jenna could not, Jenna tidak dapat membaca buku bahasa Inggris dengan baik. Lisa is not able to read. Is not able to read bentuk negatif dari be able, ya. Jadi kita tambahkan not di depan be, di belakang be. Is not able to read when she was in a kindergarten. Lisa tidak bisa membaca ketika dia masih di taman kanak-kanak. Joshua was not able to sing. Joshua tidak bisa menyanyi lagu jazz. Was not able, ini bentuk lampu dari is able, ya. Was not able bentuk lampu dari is. Sekarang perhatikan, ya, untuk dicamkan bahwa can artinya dapat atau bisa. Cannot artinya tidak dapat atau tidak bisa. Can't singkatan dari cannot artinya tidak dapat atau tidak bisa. Be able to artinya dapat. Be ini ada is, ada am, ada are, ditambah dengan able, tambah dengan to. Be itu dalam bentuk lampunya was dan were. Was dari is, were dari was dari is dan am, were dari are. Diulangi. Be able to dapat atau bisa, ya. Be ini di dalamnya ada is, ada am, ada are, ditambah able to, bentuk present, ya. Kemudian bentuk lampunya ada was dan were. Was itu bentuk lampau dari is, juga dari am. Sementara were bentuk lampau dari are, ditambah dengan able, ditambah dengan to. Itu bentuk lampaunya, ya. To respond the question of asking about someone's ability, we can give short answer or complete answer. Perhatikan. Can she play some musical instrument? Pertanyaannya. Can she play some musical instrument? Kalau kita mau jawab dengan jawaban pendek, cukup dengan yes, she can. Tapi kalau kita mau jawab dengan jawaban yang panjang, kita jawab yes, she can play some musical instrument. Is she able to read well? Yes, she is. Untuk jawaban pendek, jawaban panjangnya yes, she is able to read well even though she 4 years old. Are they able to win the competition or even though they lack in preparation? Apakah mereka bisa menang dalam pertandingan meskipun mereka kurang persiapan? Jawaban pendeknya yes, they are. Ya, dia bisa. Atau jawaban panjangnya yes, they are able to win the competition even though they lack. They are lacks, ya. They lacks of preparation. Are you able to pass the audition last month? Yes, I am. Atau jawaban panjangnya yes, I am able to pass the audition last month. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang expression of willingness, ya. Willingness atau harapan, ya. Willingness atau harapan adalah sebuah ungkapan yang mengekspresikan tentang sesuatu yang mudah-mudahan terjadi, ya, atau akan terjadi, baik itu dalam waktu yang akan datang, ya, atau waktu yang sudah berlalu, ya. Contohnya, Kayla will perform a traditional song for the audition. Kayla
akan menampilkan lagu tradisional dalam audisi. Hanif would join the Futsal Club last month. Hanif akan bergabung dengan grup futsal bulan yang lalu. Akan bergabung. Tidak tahu kalau sekarang sudah bergabung atau belum. Bulan yang lalu dia ngomongnya akan bergabung. To express someone's unwillingness or refusal, we use modal, will, not, atau won't untuk mengekspresikan seseorang tentang harapan unwillingness itu artinya tidak berharap gitu ya. Tidak berharap gitu ya. Untuk mengekspresikan harapan dalam bentuk menyangkal seperti itulah. Kita menggunakan will ditambah dengan not atau will not ya, atau disingkat menjadi won't. Will not untuk present ya, kemudian untuk pastinya would not. Contoh, Kela will not perform a traditional song for the audition. Kela tidak akan menampilkan lagu tradisional dalam audisinya. Hanif would not join the futsal club last month. Hanif tidak jadi loh gabung di klub futsalnya, gitulah ya. To ask for someone willingness, we use will or would ya, untuk menanyakan seseorang ya, apakah dia itu punya harapan atau tidak ya. Kita bisa menggunakan a dalam bentuk present menggunakan will, dalam bentuk past gunakan would. Ingat, will dan would ini posisinya nanti ditaruh di depan. Contohnya, will see perform a traditional song for the audition. Apakah dia akan menampilkan sebuah nyanyian tradisional dalam audisinya? Would he join the futsal club last month? Apakah dia akan bergabung di klub futsal bulan lalu? Ya. To respond the question of asking about someone's willingness, untuk merespon pertanyaan tentang willingness atau harapan seseorang, we can give short answer or complete answer. Kita bisa menggunakan jawaban pendek atau jawaban yang lengkap atau jawaban yang panjang. Ya. Jawaban yang pendek, yes, she will. Jawaban panjangnya, she will perform a traditional dance for the audition. Atau no, she will not. No, she won't. Ya. No, she will not sing a traditional song for the audition. Untuk jawaban panjangnya. Jawaban pendeknya, yes, he would. Jawaban panjangnya atau